Shalom, terpuji nama Tuhan. Shalom saudara. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa sebab Tuhan kita luar biasa. Amin saudara. Saudara siap untuk memuji dan menyembah Tuhan saat ini? Haleluya. Kita percaya saat ini Tuhan bekerja di hidupmu dan hidupku. Mari saudara kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang kepadanya melalui pujian penyembahan kita pada saat hari ini. Haleluya. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk nafas kehidupan satu hari yang boleh Engkau percayakan bagi kami saat ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan Engkau beracara Tuhan di tengah-tengah kami saat ini Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan pengurapan yang baru Tuhan utus turun atas kami, pribadi kami masing-masing saat ini Bapa. Urapi setiap kami Tuhan yang rindu lawatan kasih-Mu Tuhan Yesus. Sehingga selesai dari ibadah ini Tuhan, kami boleh memperoleh sukacita datangnya dari Engkau Tuhan Yesus. Bapa, kami minta Allah Roh Kudus untuk menguasai tempat ini Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang beracara memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdua mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Terpuji nama Tuhan. Kita akan memuji dan meninggikan namanya. Kita bertepuk tangan bersuka hanya untuk kemuliaan namanya. Haleluya. Mari saudara, kita mau angkat pujian ini. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Katakan mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari saudara kita mau angkat pujian ini lebih lagi dengan penuh sukacita. Kita bersama angkat pujian ini. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Katakan puji Hosana, Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami, mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan melalui pujian penyembahan kami pada saat hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir saat ini Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan yang rindu lawatan kasih-Mu Tuhan Yesus. Saat kami memuji dan menyembah-Mu, kami percaya Roh-Mu bekerja atas hidupku Tuhan. Mari bersama saudara kita mau angkat pujian ini. Saat ku memuji-Mu, Roh-Mu bekerja.
saudara berada saat ini, kita mau angkat pujian ini dengan lembut, katakan, saat ku memujimu, rohmu bekerja, saat ku menyembahmu, kau berkata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita angkat pujian ini lebih lagi, katakan bersama kami, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang telah Kau curahkan bagi kami. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Kami sembah Kau Tuhan dalam kekudusan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, hanya Kau yang layak dipuji, hanya Kau yang layak kami sembah. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Haleluya, puji nama-Mu Tuhan. Kami mau merasakan Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan terus ada dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab siapakah kami Tuhan tanpa Engkau Tuhan, kami tidak ada artinya Tuhan. Ampuni Tuhan Yesus kalau selama hidup kami mengandalkan kekuatan kami. Kami tidak mengandalkan Roh-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Bapa, saat hari ini Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami menghadapkan Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau
sekali lagi pujian ini. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari saudara, dimanapun saudara saat ini, kita mau angkat pujian ini bersama. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan sekali lagi, jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Benar Bapa, pada saat hari ini Tuhan, kami membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami undang Allah Roh Kudus, Engkau yang akan menguasai hamba-Mu, Engkau yang akan mengurapi beliau Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan Kau berbicara. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Haleluya, salam kekasih Kristus, puji Tuhan, kita ketemu lagi di channel MAB Virtual Church. Ya, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, kita percaya Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan kita. Dan setiap saudara yang memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dari dalam lubuk hati, ya, dengan segenap jiwa, pasti Tuhan memberkati dan berkenan setiap pujian penyembahan saudara bagi Tuhan. Maka setiap kita memuji, biarlah kita memuji dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Ya, kita memuji bukan hanya untuk menyenangkan telinga, tetapi kita memuji untuk menyenangkan Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini kita belajar lagi mengenai firman Tuhan, di mana kita belajar mengenai sukacita di balik duka cita. Tema kita, sukacita di balik duka cita. Nah, bagaimana Alkitab mengajarkan kita bahwa ada sukacita di balik duka cita? Kita lihat ayat firman Tuhan di Yohanes 16 ayat 16 sampai 22. Yohanes 16 ayat 16 sampai 22, saya bacakan bagi kita semua. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seseorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak
melihat aku dan tinggal sesaat saja pula, dan kamu akan melihat aku? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Haleluya, amin. Inilah firman Tuhan yang dinyatakan di Yohanes 16 ayat 16 sampai 22 ini Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, saudara, dari ayat firman ini ya kita tahu bahwa ini adalah pemberitaan Yesus atau pemberitahuan Yesus kepada murid-muridnya. Kita harus menyadari dan kita tahu sepanjang sejarah manusia ataupun setiap manusia yang ada di muka bumi ini, ya, tidak ada yang berharap mendapatkan penderitaan. Tidak ada yang berharap mendapatkan duka cita. Tetapi semua orang di muka bumi ini berharap mendapat atau mengalami sukacita. Itu yang orang kejar atau itu yang orang inginkan semua. Ya, kalau ditanya satu persatu, ya, apakah saudara mau milih sukacita atau duka cita? Sudah pasti. Ya, 100 orang ditanya, 100 orang bilang saya mau sukacita, bukan duka cita. Semua orang menghindari yang namanya duka cita atau penderitaan. Tetapi bagaimana saudara? Apakah semua orang mendapatkan sukacita? Ataukah apakah semua orang mendapatkan juga duka cita? Nah, kita sebelum membahas ke sana, kita harus mengerti dulu. Sukacita ini apakah sama dengan kebahagiaan? Karena sering nyaru ini. Sering orang berpikir dia sukacita padahal dia cuman berbahagia. Nah, ini beda ya. Kita lihat bahwa sukacita tidak sama dengan kebahagiaan. Sukacita itu jauh lebih dalam dari kebahagiaan. Sukacita tidak didasarkan pada situasi atau keadaan sekitar. Jadi sukacita tidak dipengaruhi oleh sekeliling saudara atau keadaan saudara, tidak. Ya. Kita bisa bersukacita kendati berada dalam kondisi atau keadaan sulit sekalipun. Kita bisa bersukacita karena sukacita tidak dipengaruhi oleh situasi atau keadaan saudara. Jadi dalam keadaan saudara menderita ataupun mengalami penderitaan, saudara masih bisa bersukacita. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, karena sukacita ini didasarkan pada kehadiran Allah dalam diri saudara. Kehadiran Allah dalam diri saudara lah yang membuat sukacita. Dari sukacita itu datangnya dari Allah, bukan dari situasi yang ada di sekitar saudara. Makanya beda dengan kebahagiaan. Jadi sukacita itu pada saat memikirkan kehadiran Allah hadir setiap hari dalam kehidupan saudara, maka saudara akan dipuaskan, saudara akan mendapat sukacita. Kalau kehadiran Allah ada setiap hari di dalam diri saudara. Ya, makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa dibilang beda dengan kebahagiaan? Kalau kebahagiaan itu bersifat sementara, ya, kebahagiaan itu didasarkan oleh situasi eksternal. Keadaan itu, kebahagiaan itu didasarkan atau dipengaruhi oleh keadaan sekitar, bergantung kepada kebutuhan-kebutuhan jasmani, sering seperti itu, ya. Jadi kebahagiaan itu hanya sebatas itu, tidak berasal dari alam, dari dalam, ya. Dia hanya dipengaruhi oleh eksternal atau situasi-situasi dan keadaan-keadaan yang saudara alami. Ya, kalau saudara saat susah, ya saudara susah untuk bahagia. Kalau saat saudara mengalami pergumulan, permasalahan, ya penderitaan, saudara susah untuk berbahagia. Nah, tetapi kalau namanya sukacita, tadi sudah disebutkan bahwa itu dari Allah. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 3 sifat rohani yang tidak dimiliki oleh siapapun di muka bumi ini. Ada 3 sifat rohani ya dari Allah, yaitu pertama,
bahwa hanya ada di dalam Yesus Kristus yang namanya kebenaran. Jadi dikatakan juga di firman Tuhan, tidak ada satu orang pun yang benar di muka bumi ini. Hanya Allah saja, hanya Yesus Kristus saja yang benar. Nah, jadi ini yang pertama. Makanya kalau kita mau benar, kita harus di dalam Yesus. Ya, tidak bisa kita benar dengan diri kita sendiri, dengan perbuatan-perbuatan kita tidak bisa benar di hadapan Allah. Kita harus di dalam Yesus. Nah, hal yang kedua yaitu mengenai sukacita. Sukacita itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi siapa yang di dalam Yesus Kristuslah yang mendapatkan sukacita. Jadi tidak bisa didapatkan dari dunia ini. Apapun yang ditawarkan dunia, apapun yang mungkin saudara miliki, tidak membawa sukacita. Dan itu bukan sukacita, tetapi itu hanya kebahagiaan sesaat saja. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, makanya sukacita itu datangnya dari Allah dan itu akan memberikan damai sejahtera. Inilah sifat yang ketiga yang hanya ada pada Tuhan Allah kita, yaitu kebenaran, sukacita, damai sejahtera. Ini tidak bisa diberikan oleh orang. Ya, tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Nah, itu saudaraku, makanya kita harus memahami dulu bahwa sukacita yang dimaksud di sini di firman Tuhan ini adalah sukacita yang dari Allah. Nah, sekarang bagaimana sikap Anda sebagai orang percaya pengikut Kristus? Ya, Anda harus beda dengan orang dunia ini. Tidak boleh sama dengan orang dunia ini. Makanya Yesus mengatakan atau mengajarkan di dalam firman ini, mengajarkan hal yang pertama, bahwa semua ada waktunya. Ya, walaupun hanya sesaat, itu ada waktunya yang harus dialami oleh setiap orang. Kalau kita lihat di ayat 16 ini tadi, Yesus mengatakan bahwa sesaat lagi dia akan berpisah dengan murid-muridnya dan mereka tidak akan melihat dia lagi dalam waktu sesaat. Ini dia sedang menunjukkan kepada apa? Kepada kematiannya yang hanya tinggal beberapa saat lagi. Dan dia akan nanti bangkit kembali pada hari yang ketiga. Dan mereka akan melihat dia lagi. Makanya dibilang hanya sesaat saja. Nah, tentu pada saat Yesus mengatakan ini kepada murid-muridnya tidak mengerti apa maksudnya nih, begitu ya. Makanya saling mempertanyakan di situ. Nah, tetapi Yesus ini menyatakan itu supaya mereka ini nanti tidak tergoncang ya, karena Yesus juga pada ayat-ayat sebelumnya itu menyatakan bahwa dia juga akan memberikan nanti penghibur itu, yaitu Roh Kudus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu ini sangat menyedihkan saat itu, pada saat murid-muridnya mendengar apa yang Yesus katakan bahwa dia akan meninggalkan mereka. Ini membuat murid-muridnya tentu menjadi sedih ya, menjadi bingung. Ya, karena mau ditinggalkan Yesus. Karena selama ini mereka tidak pernah berpisah sesaat pun dengan Yesus. Pada saat Yesus ada di muka bumi, ya, bersama murid-muridnya, itu tidak pernah terpisah mereka. Tapi tapi saat Yesus bilang saat lagi kamu tidak akan melihat aku, nah ini tentu hal yang baru dan bukan hal yang enak didengar bagi murid-muridnya. Ya. Saudara bisa bayangkan kalau saudara menjadi murid pada saat itu. Saudara sudah menikmati bersama Yesus. Sudah melihat banyak hal-hal yang dilakukan Yesus ya. Luar biasa, menyembuhkan orang sakit, ya, mencelikkan mata orang yang buta, malah membangkitkan orang yang meninggal, orang yang mati gitu. Itu luar biasa. Saya tentu saudara mau bersama dia terus gitu ya. Walaupun hanya menikmati hal-hal itu, makanya saudara mungkin ikut. Tetapi kalau dikatakan di sini, aku tidak akan bersama engkau lagi, kata Yesus, ya tentu ini ya apa ya, membuat mungkin muridnya ini menjadi bingung, menjadi sedih gitu ya. Nah, artinya yang dipikirkan oleh murid-muridnya ini adalah bagaimana nasib mereka kalau terpisah dengan Yesus. Tentu ini terpikir oleh muridnya. Apa yang akan terjadi dengan mereka? Apa yang akan mereka lakukan kalau terpisah dengan Yesus? Nah, sedangkan pada zaman itu, ya, pada zaman murid-muridnya bersama dengan Yesus itu, mereka dimusuhi oleh banyak orang. Terutama mereka dimusuhi oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, karena mereka itu pengikut Yesus, ya, yang dianggap ajaran Yesus itu ajaran yang aneh, ajaran yang sesat kalau dilihat dari kacamata orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah,
Namun saudara apa? Kegusaran murid-muridnya ini dijawab oleh Yesus dengan mengatakan ada saatnya mereka akan bersuka cita. Jadi Yesus memperingatkan kepada muridnya atau mengatakan pada muridnya, ya pertama itu memperingatkan mereka tentang penganiayaan yang selanjutnya itu nanti akan ada begitu ya. Kalau kita lihat ayat selanjutnya itu dia mengatakan hal itu. Nah, terus memberitahukan kepada mereka bahwa dia akan pergi. Nah, ini tadi sudah jelas di ayat ini kita baca. Dan hal lain juga Yesus mau menyatakan ya, dia meyakinkan mereka bahwa mereka tidak akan ditinggalkan sendirian, tetapi Roh Kudus akan turun untuk menghibur dan menjadi pelindung mereka ya, menghibur mereka. Roh Kudus akan datang. Itu yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, kalau kita lihat di firman Tuhan di Perjanjian Lama, ini sebenarnya sudah dinyatakan sebelumnya, sebelum Yesus ini sudah dinyatakan di Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 4 dikatakan begini. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat keempatnya, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Nah, ini firman di Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 4 ini saudara. Jadi kalau kita bandingkan dengan apa yang dikatakan Yesus ini dengan apa yang sudah dituliskan di pengkhotbah ini, ya tentu ini saling menggenapi ya. Yesus menggenapi hal itu bahwa ada waktunya sekarang saya meninggalkan engkau. Ada waktunya juga nanti engkau akan bersuka cita. Nah, ini hal yang pertama yang dikatakan yang diajarkan oleh Yesus kepada muridnya. Hal yang kedua, Yesus mengatakan bahwa ada sukacita yang kemudian datang setelah mengalami kesusahan. Ya, kalau kita lihat di ayat 20-nya tadi dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Jadi, ada sukacita yang kemudian datang setelah mengalami duka cita, setelah mengalami kesusahan. Nah, dia janjikan bahwa tidak selamanya mereka akan susah dan tidak akan selamanya berduka cita. Yesus menjanjikan kamu akan bersuka cita setelah mengalami duka cita. Itu yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Nah, duka cita kamu akan berubah menjadi sukacita. Ini merupakan suatu rahasia di dalam kehidupan kita, kehidupan kekristenan juga sebagai pengikut Yesus. Tidak ada sukacita kalau tidak mengalami duka cita terlebih dahulu. Ini sudah dialami oleh murid-murid Yesus, tentu saudara juga dan saya sebagai murid Tuhan. Ini berlaku juga bagi saudara dan saya. Kita semua pada masa hidup kita sekarang ini pun ya, kita kalau mengikut Yesus benar-benar pasti kita ada mengalami pergumulan yang mungkin mendatangkan duka cita. Kalau di ayat firman ini tadi dikatakan dunia bergembira ketika para murid menangis, tetapi mereka akan bersuka cita karena akan melihat Yesus. Ya, akan melihat Yesus 3 hari kemudian. Ya, kita tahu bahwa nilai-nilai dunia ini saudara ini seringkali bertentangan dengan nilai-nilai Allah. Apa yang dianggap benar oleh dunia ini belum tentu dianggap benar oleh Allah. Makanya berbeda sekali cara penilaian dunia ini dengan cara penilaian Allah. Nah, demikian juga di firman ini, dunia bergembira tetapi murid-murid menangis. Tapi ada saatnya bahwa murid-murid itu bersuka cita untuk hal itu. Nah, ini sering menyebabkan orang Kristen juga tidak bisa menyesuaikan diri dengan hal yang mereka alami. Nah, pada saat mereka mengalami duka cita, dia tidak bisa menyesuaikan, dalam arti tidak bisa dia melewati duka cita itu di dalam Tuhan. Ya, kadang mengeluh, ya, mengutuk diri sendiri, bahkan kadang mengutuk Tuhan. Karena terpengaruh oleh apa yang dilihat, karena terpengaruh oleh omongan-omongan orang sekeliling. Bukan apa yang dialami bersama Tuhan. Dalam hal dia mengalami duka cita itu harusnya persekutuan dengan Tuhan itu lebih lagi dibangun. Makanya tadi sudah kita katakan, karena sukacita itu datangnya dari Allah, bukan dari sekeliling saudara, bukan dari apa yang saudara miliki, bukan dari dunia ini. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, ini harus saudara ingat. Nah, kita lihat Matius 10 ayat 38 bahwa setiap orang memang yang mengikut Yesus itu harus
ya siap untuk menderita. Matius 10 ayat 38 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ini Yesus katakan. Siapapun saudara ya, kalau mau mengikut Yesus, tidak mau memikul salib, tidak mau mengalami penderitaan, tidak mau mengalami kesusahan, ya itu tidak layak bagi Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengalami hal-hal itu ya untuk memberikan hal-hal yang baik bagi saudara. Ya, untuk memberikan kehidupan yang kekal bagi saudara. Yesus juga menegaskan kembali ya, kalau kita lihat di Matius ini, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus juga menegaskan di Matius 16 ayat 24, dikatakan oleh Yesus, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, ini jelas sekali bahwa Yesus menyatakan kepada kita semua orang percaya, bahwa kita kalau mau benar mengikut Dia, mau mendapatkan sukacita itu yang kekal dari Tuhan, ya kita juga harus menyangkal diri. Menyangkal diri ini apa maksudnya? Kita tahu bahwa semua orang telah berdosa. Ya, karena dosa itu sehingga keinginan daging ini melawan keinginan Allah. Keinginan daging ini hal-hal yang berbau dosa. Maka apapun itu yang namanya keinginan daging itu adalah hal-hal yang duniawi. Ya, itu akan bertentangan dengan keinginan Allah dan kita harus menyangkal itu supaya berkenan bagi Allah. Ya, keinginan daging kalau kita lihat di Galatia itu, bahwa Galatia 5, keinginan daging itu hal-hal yang pesta pora, ya, kenajisan, percabulan gitu. Ini keinginan daging semua ya. Iri hati, dengki, ya, kejahatan, itu semua keinginan-keinginan daging kita ini. Untuk memuaskan keinginan daging ini, dan itu kata firman Tuhan ya, kita harus menyangkal itu kalau mau mengikut Yesus dan mendapatkan sukacita yang sejati dari Tuhan, sukacita yang kekal. Nah, ini hal yang kedua yang kita harus pahami saudara. Hal yang ketiga, Yesus mengatakan bahwa sukacitamu kekal akan melebihi duka cita yang pernah kamu alami. Kalau kita lihat ayat 21 sampai ayat 22 ini tadi, dikatakan di sini seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaan dia karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah lahir di dunia ini. Demikian juga kamu sekarang, kata Yesus. Jadi kalau kita bandingkan bagaimana orang sakitnya atau berdukanya atau menahan kesusahan pada saat melahirkan, ya, tidak ada satupun wanita atau ibu-ibu di dunia ini yang ketawa-ketawa waktu melahirkan, tetapi semua menangis, ya, semua menangis. Bahkan kalau kita dengar cerita ya, bahwa setiap orang yang mau melahirkan itu, pada saat dia mau melahirkan begitu sakitnya, dia sering bilang, aku nggak mau lagi nanti punya anak karena sakit sekali gitu. Tetapi apa? Setelah dia melahirkan, dia lupa kesakitan itu. Dia bersuka cita karena dia lihat anak bayinya yang begitu lucu, ya, begitu manis. Nah, dia lupa semua sehingga dia apa? Mau lagi punya anak. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga kita dikatakan di sini, diajarkan oleh Tuhan Yesus bahwa kamu pun nanti akan melupakan duka citamu itu dengan hal-hal yang apa yang kamu terima, sukacita yang kamu terima, sehingga kamu melupakan duka citamu. Nah, makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di sini di Roma 12 ayat 12, Paulus mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, bertahan dalam pengharapan ini akan menghasilkan buah yang baik. Ya, Paulus itu banyak sekali mengalami hal-hal yang tidak baik. Banyak sekali. Kalau kita lihat di Roma 8 ayat 18 juga, Paulus mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dia sudah tahu, ya, Paulus sudah tahu bahwa apapun yang saudara alami pada saat sekarang ini, menderita pada zaman sekarang ini tidak ada apa-apanya. Ya, dianggap kecil penderitaan itu dibandingkan dengan apa? Kemuliaan yang saudara nanti terima dari Tuhan. Kemuliaan yang akan saudara nyatakan, yang dinyatakan bagi saudara nanti di kekekalan. Kemuliaan yang dihadiahkan bagi saudara oleh Tuhan. Jadi saudara harus tetap setia, harus tetap bertahan di dalam penderitaan atau duka cita. Ya,
di dalam pelayanannya Paulus juga menyatakan bahwa dia sabar dalam penderitaan. Dia banyak didera, dia banyak dilempari, di penjara juga Paulus. Saudara bisa bayangkan, bandingkan ya dengan apa yang saudara alami. Apakah saudara alami seperti Paulus ini? Belum tentu saudara alami seperti itu, tapi Paulus sudah mengalami itu dan dia tetap setia. Ya, makanya dia menulis di 2 Korintus 11 ayat 24 sampai 25 dikatakan begini. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40+1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Luar biasa penderitaan dia melayani Tuhan Yesus. Luar biasa apa yang dia alami ini untuk apa? Tetap berjalan mengikut Tuhan Yesus. Kalau dia tidak setia, kalau dia tidak sabar di dalam apa yang dia alami saudara, maka dia tidak akan mengalami kemuliaan. Dia tidak akan mendapat sukacita. Nah, ini contoh-contoh yang banyak suka kita bisa tiru ya, bisa kita tahu dari firman Tuhan ini. Bahwa setiap orang yang mengikut Yesus itu bukan hal-hal yang baik saja yang dialami, tetapi hal-hal yang tidak baik atau tidak enak ya, tidak enak pun dialami. Dan kita harus tahu bahwa semua itu atas seizin Tuhan. Makanya kalau saudara ingat cerita Ayub, bagaimana Ayub menderita yang diizinkan Tuhan dicobai oleh iblis ya, sehingga dia menderita sekali. Ya, dia bukan hanya hilang harta, tapi hilang semua apa yang dia punya dan anaknya juga mati semua sampai dia penyakitan borokan gitu ya, kulitnya itu berbau bernanah begitu. Semua orang merasa jijik melihat dia. Ya, ini penderitaan yang luar biasa saudara. Mungkin dibandingkan dengan Paulus ini tadi ya masih lebih luar biasa juga penderitaan Ayub. Dan kedua orang ini tetap setia kepada Tuhan. Ayub bilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Memuji Tuhan pada saat penderitaan. Nah, ini yang Tuhan inginkan bagi saudara sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Bukan hal-hal yang enak saja, ya, bukan berkat-berkat saja. Kalau berkat saudara bilang puji Tuhan gitu. Tapi pada sakit, kenapa begini Tuhan? Kenapa begitu? Ya. Nah ini, jadi saudara sebagai orang percaya jangan pernah mempertanyakan lagi kenapa harus mengalami percobaan. Karena kita sudah tahu, sudah banyak contoh dikasih di firman Tuhan ini. Dan Yesus juga sudah memberikan beberapa contoh. Ya, jadi tidak boleh lagi atau tidak pantas lagi kalau kita mengatakan kenapa harus mengalami penderitaan. Kenapa harus aku berduka cita. Ya, itu bukan seorang pengikut Kristus Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, semua ini ya, apa yang kita alami itu kita tidak layak atau tidak pantas lagi mengatakan kenapa kita alami itu, karena Yesus sudah lebih dahulu mengajarkan. Ya, sudah tahu kita di firman-Nya juga banyak rasul-rasul yang mengalami hal itu. Semua, hampir semua itu mengalami penderitaan mengikut Yesus. Tetapi kenapa mereka tetap setia? Karena upah yang mereka tahu bahwa kemuliaan itu tidak ada bandingannya dengan apapun saudara terima di dunia ini. Apapun saudara alami di dunia ini, tidak ada bandingannya dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak bagi saudara. Itulah yang dipegang oleh murid-murid Tuhan Yesus. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang harus Anda lakukan? 2 Korintus 6 ayat 4 mengatakan begini. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Jadi dikatakan oleh Paulus ini di dalam 2 Korintus 6 ayat 4 bahwa dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Dengan cara apa? Dalam menahan penuh dengan kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran penuh dengan kesabaran. Ini. Ya, inilah seharusnya bagi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya lakukan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah banyak contoh yang kita lihat. Dan di dalam kita penderitaan itu, tadi tema kita bahwa sukacita di balik duka cita itu ternyata real, ternyata benar adanya. Sehingga kita sangat-sangat layak untuk berpengharapan untuk mendapat sukacita. Dan kita tahu sukacita itu hanya di dalam Yesus Kristus, bukan oleh benda-benda yang Anda miliki. Ya, karena benda itu berubah saudara.
Karena benda itu maksudnya tetap seperti itu. Andanya yang berubah. Kita ini yang mengalami perubahan-perubahan setiap saat. Sehingga apa? Kita kalau hanya bergembira atau berbahagia karena benda saja, maka kebahagiaan itu hanya sementara. Hanya sementara, karena saat ini Anda memiliki katakan benda mewah, barang mewah, ataupun mobil-mobil mewah, katakan Anda bergembira. Tetapi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kemudian barang mewah itu, mobil mewah itu tetap seperti itu, saudara. Tetap seperti itu. Dia tidak berubah mengikuti zaman, tidak. Tetapi saudara akan berubah. Sehingga apa? Kegembiraan saudara pada saat saudara pertama memiliki barang mewah atau mobil mewah itu tidak akan sama lagi 5 tahun, 10 tahun kemudian. Nah, ini bedanya, ya. Kalau kegembiraan itu, kebahagiaan itu hanya dipengaruhi oleh hal-hal eksternal atau hal-hal yang material. Nah, ini beda dengan sukacita. Sukacita itu oleh karena kehadiran Allah di dalam diri saudara. Ya, setiap saat persekutuan dengan Allah sehingga dia memberikan sukacita yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Nah, itu kekal saudara miliki kalau saudara tetap bersekutu dengan Tuhan, ya, berhubungan dengan Tuhan, ya, menjalin hubungan khusus dengan Tuhan. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini tadi semua supaya apa? Supaya kasih karunia Allah itu yang sudah Anda terima tidak sia-sia. Kalau saudara tetap setia atau tetap bertahan di dalam penderitaan atau di dalam duka cita itu, supaya apa? Mendapatkan sukacita sehingga kasih karunia Allah itu tidak sia-sia bagi saudara. Karena kita ini sudah diberikan kasih karunia, di mana kita sudah bebas untuk memilih hal yang baik dan yang jahat, ya. Kita sudah bebas memilih untuk mengikut atau tidak, gitu. Nah, terus kita sudah ditebus dari dosa-dosa kita. Ini kasih karunia Allah bagi kita semua. Jadi saudara, di sini bisa kita simpulkan bahwa pertama, semua apa yang telah ditetapkan Tuhan itu pasti terjadi dan tidak pernah gagal. Apa yang sudah dinyatakan Tuhan itu akan terjadi. Apa yang Tuhan Yesus katakan pada muridnya, sebentar lagi kamu akan tidak melihat aku, itu terjadi. Dan dia menyatakan sebentar lagi juga kamu akan melihat aku, itu terjadi. Jadi apa yang dinyatakan Tuhan, baik sekarang, baik dahulu, baik sekarang, dan selamanya itu pasti terjadi dan tidak pernah gagal. Ini saudara harus pegang. Hal yang kedua, sebagai orang percaya atau pelayan Tuhan, ya, Anda harus mengalami proses menuju kepada apa? Kemenangan. Dan akan menerima hadiah-hadiah yang kekal yang disediakan bagi Anda. Jadi proses itu saudara harus alami kalau mengikut Yesus. Jangan menghindar atau jangan lari dari proses. Karena kalau saudara mengikuti proses itu seperti emas, ya, dibakar dulu, ya, sampai hancur semua tinggal kemurniannya saja sehingga emas itu menjadi emas murni. Kita pun diproses dulu. Dibakar dulu, apa yang tidak baik di dalam diri kita itu dibakar, dihancurkan sehingga kita bisa disempurnakan. Nah, inilah melalui proses itu. Nah, hal yang ketiga, tetap berharap dan percaya kepada Yesus walaupun keadaan Anda tidak baik. Ya, tadi saya sudah katakan sukacita itu tidak dipengaruhi oleh keadaan. Jadi Anda juga harus berharap dan percaya kepada Yesus walaupun dalam keadaan tidak baik, walaupun saudara dalam keadaan sakit, walaupun saudara dalam keadaan menderita, walaupun saudara dalam keadaan yang tidak nyaman, itu saudara harus tetap berharap dan percaya bahwa Yesus berkuasa atas apapun yang saudara alami. Dan Yesus tahu. Makanya Tuhan juga bilang dia menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi kita tidak pernah ditinggalkan bagi setiap orang yang rindu dan selalu mau berhubungan dengan Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, jadi itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Di mana sukacita saudara, di dalam duka cita itu ada sukacita sehingga saudara tetap punya pengharapan. Ya, kalau tidak punya pengharapan itu yang berbahaya. Tetapi setiap orang percaya kita punya pengharapan di dalam Kristus karena memang dia sudah menjanjikan kepada kita hidup yang kekal, kemuliaan di
kehidupan yang kekal, kemuliaan yang tidak ada bandingnya dengan hal-hal yang di dunia ini. Nah, ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya firman ini bisa menjadi renungan yang baik ya, supaya menuntun kita, supaya di dalam mengalami kehidupan, menjalani kehidupan kita ini tidak terpengaruh oleh situasi, tidak terpengaruh oleh keadaan, tidak terpengaruh oleh sekeliling kita, tetapi kita tetap menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan, sehingga damai sejahtera sukacita itu menyertai dan ada di dalam diri setiap orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita kalau kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, bagaimana kami hidup sebagai orang percaya, sebagai pelayan Tuhan, di dalam kami mengalami pergumulan, di dalam kami mengalami permasalahan, ya duka cita yang kami alami, tapi Yesus Kristus sudah menyatakan bahwa di proses kami mengalami keadaan yang tidak baik pun, kami punya pengharapan bahwa Tuhan sudah menyediakan sukacita yang kekal untuk setiap orang-orang yang melalui proses, yang sudah melewati proses, sehingga hadiah yang kekal, sukacita damai sejahtera bagi setiap orang yang hidupnya berkenan bagi Tuhan, yang hidupnya terus mengandalkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hamba sudah selesai saat ini memberitakan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang selalu memberkati anak-anak Tuhan ini dimanapun mereka berada, pendengar yang mendengarkan firman ini dirubahkan dan menjadikan hidup mereka hidup yang baru, hidup yang selalu bersyukur, hidup yang mengandalkan Tuhan, yang pengharapan, sehingga damai sejahtera sukacita milik mereka. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami akhiri, biarlah Tuhan berkati seluruh anak-anak-Mu ini. Kekasih Kristus, angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu, pikiranmu kepada Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan oleh Roh Kudus memberkati saudara dan saya mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita, supaya kita bersama-sama di dalam kerajaan sorga. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.